Kalau sejarah dari dulu sesuai dengan nama dan gelar jelek belakang. Pekerjaan dari dulu, hobinya di mana kegiatan proyek, malah kalau ada kerjaan separuh nyolong, isi BBM. Akhirnya naik, belajar, karena dalam kehidupan tuh kita butuh proses. Belajar sistem dengan konstruksi, dan megang kendali sebuah perusahaan. Naik, pasca pandemi, bosan, pengen mencari ketenangan, dah. Mungkin ke peternak kita lari, sampai sekarang. Pastinya, sebetulnya 2019 kita ada jalan. 2019 itu pasca pandemi, ketika pandemi orang bicara, kita hobinya, mulainya dulu mengedukasi kesaringan dulu. Kalau masuk ke sini bulan Februari 2020 lah, sampai sekarang. Awal kita membuat sebuah peternakan, membuat sebuah lahan hijauan pakan ternak nih, atau hijauan makan ternak HMT lah. Sebetulnya ini termasuk dalam kategori edukasi, karena kita tahu di Kota Salunto itu kita selalu bersinggungan dengan tanahnya BUMN. Nah, sekarang mencoba ide gila lebih bagus daripada tidak sama sekali. Alhamdulillah, yang ditakutkan dari masyarakat itu atau dari pemerintah, bahwa kita mempergunakan lahan pasca tambang itu dengan regulasi yang berbelit-belit, kiranya faktanya terbalik. Malah sekarang BUMN PT Bukit Asam tuh melegalkan atau banyak memberikan regulasi dalam kemudahan dalam mempergunakan lahan pasca tambang yang dalam ruang lingkup IUP dia tersebut. Salah satu contohnya bukan di sini aja, di antara perbatasan Desa Santur dan Desa Ranti ini. Di Desa Sikalang itu juga kita konsepkan, alhamdulillah didukung penuh oleh BUMN dalam status pemakaian lahannya. Kalau Desa Sikalang itu udah bisa dia suplai untuk pakan ternaknya khusus ruminansia di Kebun Binatang Kota Salunto yang dikelola oleh Dinas Pariwisata ya. Nah, disitulah mungkin sisi positifnya dari sebuah bercocok tanam rumput. Pengembangan dari awal, karena selama ini mempergunakan sudut-sudut rumah. Kalau sekarang total indukan di kandang ada 11. Tapi insya Allah dalam bulan ini masuk indukan 10 tambah jantan 2. Berarti total populasi besok yang akan masuk sini indukan sekitar 25 ekor. Kambing. Kalau sapi lebih kurang 16 ekor sekarang. Karena cuman untuk mainan kandang. Udah banyak kosongnya kemarin pasca kurban. Sapi kalau untuk breeding khusus indukan kita ngambilnya semental sama limonsin. Cross. Kalau untuk penggemukan mungkin ada beberapa sekat. Kalau sebelah sana nanti di kandang itu sapinya blasteran umumnya, ada yang semental cross, limosin cross, dan beberapa ekor calon pejantan sapi Bali. 16 ekor total semua. Kambing kita punya 3 indukan, 3 jantan. Jantan itu ada peranakan etawa, crossbur, mungkin besok yang 2 itu jantannya ada pejantan sapera yang datang. Ada 2 ekor. Kalau betinanya kebanyakan kita ngambil Jawa Randu dan PE, peranakan etawa. Mungkin memusatkan ke depan rencananya tuh membuka sentra hijauan sebesar-besarnya. Karena nominal sentra hijau ini jelas prospeknya ke depan. Pentingnya sebuah bank pakan hijauan dalam dunia peternakan di Kota Salunto. Makanya dari 2020 berangsur-angsur mengedukasikan hal tersebut ke masyarakat. Tapi dalam 2 tahun terakhir sisi positif dan negatif tentu ada.
Yang negatif karena bank pakan ini atau hijauan pakan ternak ini kalau di Kota Selunto itu masih tabu dalam dunia peternakan. Ya hobinya cuman kalau pengen ternak ya udah beli ternak. Mungkin seperti itu yang kita jabarkan itu selama 2 tahun. Alhamdulillah yang menjadi sebuah prospek dan bisa membuat edukasi tersebut menjadi sebuah percontohan bagi tokoh-tokoh masyarakat dalam hal contohnya dalam aparatur kepolisian. Kemarin Babin Kantipmasnya Desa Sekalang itu tanpa diketahui oleh pemerintah dia mendapat piagam penghargaan dari jajarannya dalam edukasi dalam dunia peternakan. Mungkin kayak gitu. Kendala yang dihadapi yaitu tadi ketika kita kepingin membuat sebuah perubahan yang sebetulnya di Kota Selunto ini notabene hijauan pakan ternak ini tabu. Jadi kendalanya paling ya kurangnya sosialisasi lah kalau dari pihak yang bersangkutan, bahwasanya dalam beternak itu memang hijauan dahulu. Kalau pengaruh yang merugikan ke ekonomi sejak dari pandemi sampai pandemi sampai sekarang, sampai BBM naik, mungkin dunia peternakan yang tidak terkena imbasnya. Masih tetap kualitas dan kuantitas kalau bagus, harga tetap bagus. Kalau kita bilang ruginya dari mana, itulah untungnya. Sebuah lahan hijauan tuh yang kita manfaatkan, jadi penekanan kos biaya pakan ternak tuh turun. Jadi nggak boleh dibilang beda jalur kami dengan pasca pandemi ataupun masalah BBM naik. Namanya kita memanfaatkan lahan, gangguan tentu ada. Cuman dalam satu prinsip, dia butuh makan. Makanya kebanyakan sini kan hama cuman babi dan ini. Jadi kalau gangguan secara langsung ke ternak, binatang buas atau apa itu tidak ada. Nah, ini mungkin hal mustahil yang kita bahas. Tetapi dengan sebuah aplikasi dan kita terapkan dan kita praktekkan, kita cuma butuh 2 karyawan untuk ngurus ternak 16 ekor sama ya sapi 16 ekor lah. Sama indukan kambing dan yang ada sekitar populasinya 28 ekor tuh cuman karyawan 2 orang. Ya ke depan mungkin itu tadi itu yang kita bilang pembinaan, karena mungkin nanam rumput ini adalah sebuah hal yang tabu di kota kita. Mungkin itu yang perlu ke depan diedukasikan ke masyarakat oleh instansi terkait. Karena dari dulu tuh ya jujur sampai sekarang kita belum balik modal. Hinaan dari orang kita nanam rumput bilang kita goblok gini ini biasa. Jadi ke depan pemerintah harus mensosialisasikan kalau betul-betul dalam dunia peternakan sentra pakannya itu dahulu disediakan. Sekarang estimasi per bulan mungkin kita tidak menghitung secara detail, tetapi dengan total sapi 16 ekor dan 1 kandang kambing, itu kalau dikalikan 10 atau 13% bobot badan sapinya, berarti kita butuh rumput cuman 1,5 ton tuh per hari itu nggak pernah ketekoran. Jadi kalkulasikan aja lagi 1,5 ton kali 30 hari itu. Targetnya mungkin kita di lahan pasca tambang ini kita akan menjadikan di sini nih sebuah plasma peternakan, insya Allah amin 2024 besok. Karena kita udah terlalu berbohong janji dengan teman-teman di Payakumbuh dan sekitarnya itu. Target dia tuh sebetulnya minta 2023 besok. Itu khusus untuk kambing aja dia ada minta sama kita tuh Kota Selunto harus menyediakan tuh 200 ekor per tahun. Jadi targetnya tuh cita-citanya ya pengembangan dengan sebuah plasma, tetapi dengan satu prinsip yang akan kita kedepankan ke masyarakat,
bahwa breeding adalah jantungnya peternakan atau pengembangbiakan dalam dunia peternakan itu wajib hukumnya. Ketika kita melalui fase demi fase itu dengan kesulitan, orang belum percaya, tapi sekarang udah masuk di 2022 bulan September, banyak orang pengen bekerja sama dalam dunia peternakan. Cuman kita jalani sendiri aja dulu. Sebetulnya kota kita ini adalah kota wisata tambang yang berbudaya. Kenapa tidak dibuat sebuah konsep sejalan dan selangkah ke depan itu adalah edupar dalam dunia peternakan, yang intinya sebetulnya beternak itu tidak hina, itu akan menghasilkan pundi-pundi. Ya jujur kalau dibilang lebih dari cukup lah untuk hidup kita. Jadi satu konsep lah, yang intinya dalam dunia peternakan tuh kita harus ingat, untuk beternak khususnya ruminansia kecil tuh jangan patah semangat dulu selama 2 tahun dalam pengembangan. Kalau ruminansia besar, jangan merasa wah dalam posisi fasenya setahun 2 tahun, karena ruminansia besar tuh untuk menarik hasilnya ya 5 tahun baru 6 tahun.